Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu datang berdoa kepada Dia. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah setiap pribadi kami saat kami boleh datang kepada Engkau untuk mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur. Kami juga menyiapkan telinga kami sebagai seorang murid, sehingga firman-Mu yang nanti akan datang kepada kami yakin tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan firman-Mu akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kerendahan hati mohon mic-nya ditutup semuanya supaya kita konsentrasi belajar mengenai firman Tuhan. Hari ini terkhusus kita akan belajar tentang sebuah tema yang luar biasa yang mungkin menjadi sesuatu hal yang baru bagi Anda sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena tema ini berbicara sudah dipilih sejak dunia dijadikan. Saudara, sudah dipilih sejak dunia dijadikan. Hari ini saya akan lebih fokus berbicara mengenai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena orang bisa menjadi Kristen itu karena anugerah. Kita berbahagia bisa mengenal kepada Allah, bisa mengenal kepada Kristus. Karena apa? Kita dipilih, kita diberi kasih karunia. Jika tidak, pasti tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara, saya suka merenungkan firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus secara langsung ketika saya harus berbicara mengenai keselamatan, neraka dan surga. Mengenai kehidupan orang, kenapa orang bisa jadi Kristen, mengenai penghakiman, mengenai upah, mengenai bagaimana orang harus menghadap kepada tahta Kristus dan lain sebagainya, berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Saudara, bukan berarti saya menyepelekan apa yang dikatakan oleh para rasulnya, tetapi Anda harus tahu para rasul itu mereka merenungkan, mempelajari firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, kemudian mereka berusaha untuk menyimpulkan. Nah, saudara, saya lebih suka membaca, merenungkan kata-kata asli Kristus. Nah, saudara, kita lihat lebih dulu Matius pasal 25 ayat 34. Silakan dicatat. Siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya. Matius 25 ayat 34, judul bacaannya adalah penghakiman terakhir. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudara, juga banyak ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh para rasulnya. Tetapi inilah ayat firman Tuhan yang asli keluar dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa ternyata yang di sebelah kanan, yang dipilah tadi adalah domba yang boleh hidup di dalam hidup kekal dalam kerajaan surganya. Dan di situ dikatakan bahwa mereka, mari datang, masuk ke dalam kerajaan. Engkau yang diberkati, karena engkau adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapa-Ku sejak dunia dijadikan. Saudara, pastilah hal seperti ini menimbulkan pertanyaan buat kita sebagai orang Kristen. Berarti
keselamatan itu sudah ditentukan, keselamatan itu sudah ditakdirkan. Apa jawabnya? Jawabnya benar. Nah, saudara, hati-hati. Hati-hati. Ketika jawabnya benar, jangan sampai saudara dan saya salah mengambil keputusan. Sebab ada dikaitkan dengan kesimpulan Rasul Paulus yang ada pada Efesus pasal yang kedua. Saudara, kita lihat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita lihat ayat ke-8 dan ke-9 yang bunyi firman-Nya demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, hati-hati. Ada orang yang memberikan pengajaran karena keselamatan sudah ditentukan, siapa yang bakal masuk neraka, siapa yang bakal masuk surga, kemudian dikaitkan dengan salah satu kesimpulan Rasul Paulus bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian diberitakan di dalam pemberitaan firman itu tadi bahwa saudara yang sudah diselamatkan, saudara yang sudah beriman kepada Kristus tidak perlu bekerja. Engkau percaya saja, engkau pasti selamat. Saudara, hati-hati, apa yang dikatakan oleh pengajar ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya. Memang semuanya itu karena kasih karunia. Semuanya oleh karena saudara beriman kepada Kristus, benar. Tapi bukan berarti Anda harus berdiam diri saja kemudian saudara selamat. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama kali, sedangkan Anda menjadi Kristen aja itu karena kasih karunia. Sebab apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ada pada Yohanes pasal yang ke-6, lebih dulu saya tunjukkan. Orang bisa jadi Kristen itu juga karena kasih karunia. Seandainya Anda tidak jadi Kristen, tentunya Anda tidak beriman kepada Dia juga. Oleh karena itu, silakan dicatat Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-44, firman Tuhan berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, ku-nya huruf besar, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa, Bapaknya huruf besar, yang mengutus aku. Berarti Bapa yang ada di surga, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, berarti tidak ada orang yang bisa mengenal, yang tidak ada yang bisa datang kepada Kristus jika itu bukan karena kehendak Bapa menarik orang tersebut sehingga orang tersebut menjadi pengikut Kristus. Itu dia berkata yang pertama. Kemudian Yohanes pasal 15, dia juga berkata meneguhkan apa yang dia sudah katakan. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, akunya huruf besar, akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, Dia yang memilih saudara dan saya menjadi anaknya, menjadi pengikutnya, menjadi anak-anak Tuhan, itu masih memerintahkan supaya Anda dan saya pergi dan menghasilkan buah. Itu berarti Yesus yang adalah Tuhan menginginkan saudara tetap bekerja, mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Itulah yang menunjukkan bahwa Anda dan saya adalah murid-muridnya. Itulah yang menunjukkan Anda dan saya adalah anak-anaknya Dia. Ketika kita menghasilkan banyak buah-buah kasih kepada sesama yang lain untuk kemuliaan nama Dia. Nah, saudara, kita akan tinggal di dunia. Ya, kita tinggal di dunia, tetapi kita sudah ditentukan, sudah dipilih. Siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal masuk neraka. Tetapi tunggu keterangan saya nanti di belakang. Jangan buru-buru Anda terlalu senang. Ya, wah saya sudah dipilih, nanti dulu. Saudara, kita lihat lebih dulu Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, hanya huruf besar, telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita memang hidup di dunia, saudara. Tetapi Yesus Tuhan telah memilih kita yang hidup di dunia ini untuk menjadi milik Dia. Sehingga ketika kita menjadi milik Kristus, maka dunia itu menjadi tidak bersahabat dengan kita. Sebab kita ini dipilih oleh Kristus untuk menjadi warga kerajaan surga. Nah, saudara, kemudian kita mulai bertanya-tanya. Wah, kalau begitu ini kan takdir. Berarti orang Kristen sudah dipastikan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, memang Yesus Tuhan berkata sudah ditentukan dan Dia berkata kepada domba yang ada di sebelah kanannya, hai mari engkau yang diberkati oleh Bapakku, ya. Engkau yang sudah dipilih, engkau yang sudah ditentukan untuk tinggal di dalam hidup yang kekal dalam kerajaan surga sejak dunia dijadikan. Nah, saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara harus pahami bahwa tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang sudah diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan. Semuanya ini menjadi rahasia milik Tuhan. Saudara, itu semua menjadi rahasia milik Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang akan tahu. Oleh karena itu, saudara, jika orang berkesimpulan berarti kita sudah ditentukan, tidak usah bekerja apa-apa, kita pasti sudah akan diselamatkan, pastilah itu bertentangan dengan beberapa firman. Saudara, kita lihat lebih dulu Filipi pasal yang kedua. Saudara, Filipi yang pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, Rasul Paulus tetap menyarankan agar supaya saudara dan saya tetaplah mengerjakan keselamatan kita. Artinya kita tetap harus berjuang di dalam hidup ini, jangan sampai kita keluar dari garis kebenaran firman Allah. Kita harus selalu rajin melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, agar supaya kita senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, saudara, demikian pula di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat 14. Saya bacakan sampai dengan 18 lebih dulu. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Berarti iman harus disertai perbuatan.
Jika iman saja, karena kita tadi sudah dipilih oleh Tuhan Yesus jadi orang Kristen, sehingga kita mengenal kepada Dia, iman kita hanya sebatas kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun tidak dibarengi dengan perbuatan kita melakukan perintahnya Dia. Di sini dipertanyakan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, ini studi kasusnya, dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Padahal orang yang sedang dikatakan seperti itu, disarankan oleh itu adalah orang yang tidak punya pakaian, tidak punya makanan. Dia sedang membutuhkan belas kasihan saudara, membutuhkan pertolongan saudara. Iman yang sesungguhnya, iman yang sejati, iman yang sempurna bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi dia juga melakukan sehingga orang yang menghadapi kesulitan itu boleh ditolong oleh Tuhan lewat saudara sebagai orang yang beriman itu. 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab sebuah keuntungan buat saudara dan saya ketika kita dipilih menjadi orang Kristen, di mana Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku, Kristus, yang pilih kamu. Nah, saudara, sehingga kita memiliki iman percaya kepada Dia, dan lewat firman Tuhan yang Dia beritakan, kita ingin membuat iman ini menjadi sempurna lewat kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang lapar, saya memberikan makan. Ketika orang haus, saya menyediakan minum. Ketika orang telanjang, saya memberikan dia pakaian. Ketika orang sakit, saya datang untuk menjenguk dan lain sebagainya. Saudara, kemudian kita lanjutkan ayat 19 sampai 24. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Saudara, silakan dicoret bawahnya, perbuatan-perbuatannya itu penting. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Saudara, berarti jika saudara ingin menjadi sempurna, saudara tidak cukup hanya memiliki iman semata-mata, tetapi iman ini justru akan disempurnakan jika iman ini disertai dengan perbuatan-perbuatan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terkait dengan topik kita, bahwa kita sudah dipilih sejak dunia itu dijadikan. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia, Kristus, yang
tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita renungkan dan kita pelajari, memberikan peneguhan, kepastian bahwa walaupun Tuhan sudah menentukan siapa saja yang bakal masuk neraka, siapa saja yang bakal masuk surga, ternyata semua ini tetap dirahasiakan oleh Dia dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Oleh karena itu nasihat firman Tuhan tetap mengarah. Engkau harus tetap takut dan gentar. Engkau tetap harus mengerjakan keselamatanmu. Engkau tetap harus mengerjakan imanmu disertai perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Agar supaya senantiasa engkau hidup di dalam garis kebenaran firman Tuhan. Dan sampai pada akhirnya kita menerima mahkota kehidupan seperti yang Dia janjikan. Saudara, oleh karena itu jangan teledor, jangan sampai lengah. Sehingga oleh karena pengajaran-pengajaran yang hanya diberitakan untuk menyenangkan hati dan telinga bagi para pendengarnya, mereka ingin mendapatkan jumlah jemaat yang banyak, mereka sepertinya memberikan berita-berita dan janji-janji yang kosong, di mana mereka sampai hati berkata, kamu tidak usah bekerja apa-apa, yang bekerja adalah Tuhan, cukup percaya saja, maka kamu akan selamat. Demi nama Tuhan Yesus, hati-hati, ini adalah pengajaran yang menyesatkan saudara, sehingga jika saudara mengikutinya, saya mengkhawatirkan Anda akan kecewa pada akhirnya, oleh karena firman Tuhan tidak memberikan rekomendasi yang demikian. Tetapi firman Tuhan tetap mengatakan kepada saudara dan saya bahwa iman saudara akan sempurna ketika saudara melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman daripada yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekarang kita lihat orang Kristen boleh bangga. Oh, aku sudah ditentukan. Saudara, walaupun sesungguhnya kita tidak pernah tahu siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan, ya. Sebab ada ayat firman Tuhan yang memberi kepastian tentang hal tersebut. Saudara catat Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-5. Saudara, berarti kalau orang ditentukan, berarti sudah ditulis dalam kitab kehidupan namanya terlebih dahulu. Demikian bunyi firman-Nya, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, huruf besar ya, di tengah-tengah aku huruf besar, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Silakan dicoret bawahnya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, kenapa saya katakan? Silakan Anda garis bawahi. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti kalau ada nama yang dihapus dari kitab kehidupan, artinya apa? Sebelumnya nama tersebut sudah ditulis. Sebelumnya nama tersebut sudah ditentukan untuk selamat masuk dalam kerajaan surga, sehingga tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Tetapi ingat, hati-hati, jika Anda tidak waspada, tidak mengerjakan keselamatanmu, engkau tidak setia dengan imanmu, dengan perbuatan-perbuatan baik dan benar, bisa-bisa nama yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan itu dihapuskan. Oleh karena itu, dia berkata, barang siapa menang, artinya sampai tarikan nafas yang terakhir, orang ini meninggal, ternyata orang ini dinilai oleh Tuhan sebagai orang yang saleh, orang yang setia,
mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, maka orang ini disebut orang yang menang. Dan dikatakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, ayat Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 13, ayat yang ke-8 juga menunjukkan bahwa ditentukan, ditakdirkan itu betul, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu karena ini menjadi rahasia milik Tuhan, ya. Saudara, mungkin Anda bisa membaca nanti kalau tidak salah di Amsal atau di mana dikatakan kemuliaan raja adalah karena raja ini punya kuasa untuk memeriksa, tetapi kemuliaan Tuhan karena Tuhan merahasiakan. Nah, saudara, inilah ayat ke-8 dari Wahyu pasal 13 berkata demikian, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah apa? Menyembah binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu tokohnya 666. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Berarti ya, orang yang masuk neraka dan masuk surga itu sudah ditentukan. Yang masuk surga namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Yang masuk neraka namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Yang terakhir dari khotbah saya, Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, saudara, demikian yang saya bisa paparkan sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Terima kasih hambanya yang sudah memaparkan firman-firman Tuhan yang kita dengar sama-sama dan juga kita ikut membacanya bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, karena mohon maaf ya Bapak Ibu, karena tadi pas sudah situasi mau pembukaan ada gangguan di WiFi, jadi saya sempat tadi hilang sendiri, tapi saya selalu tunggu, dan Bapak Evangelis Roni Suwono saya telepon dengan telepon biasa supaya beliau membuka ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini yang kita di malam hari ini adalah untuk belajar firman Tuhan, atau adalah Bible study, yaitu Pak Ronias malam ini ya. Jadi Pak Ibu supaya jelas, kita di sini bukan berdebat ya. Kita di sini adalah belajar firman Tuhan. Kita tidak keluar daripada Alkitab ya Bapak Ibu ya. Tidak keluar pertanyaan, kesaksian ataupun tanya jawab, tidak keluar daripada firman Tuhan. Jadi tiba saatnya kita boleh bertanya, ya, boleh kesaksian, ya, boleh membacakan apa yang kita yang terlewatkan, ya Bapak Ibu ya, boleh memberitahukan apa yang terlewatkan yang barusan yang dijabarkan beliau, yang ikut kita bersama-sama membaca. Kadang-kadang mungkin ada terlewatkan satu ayat, boleh sharing Bapak Ibu, ya. Karena kita di sini adalah anak-anak Tuhan
untuk sharing firman Tuhan. Saya persilahkan, boleh dibuka gambarnya supaya kelihatan tunjuk tangannya, boleh memberikan pertanyaan, ya. Pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya, pertanyaan dulu pertama-tama ya. Nanti sesi kedua boleh kesaksian. Silakan Bapak Ibu, apakah saya panggil satu-satu nama? Boleh, nggak apa-apa. Ibu Jen atau Grace, Pung, ataupun Ulan, ataupun Apriando, ya. Ataupun Ibu Irawati, Adi Subrata, Lydia Lalang, Ana Suharti, Mikael Haryanto, Abid Nego, Ibu Alfrida Rida, boleh bertanya sekarang. Nenek, boleh. Wani Sarjono, Edward, Bapak Edward, LZ7, P. Panggabean, boleh Bapak. Firskila Atik, Susilawati. Silakan yang sudah saya panggil nama satu-satu, boleh bertanya Bapak Ibu. Marwati, Najara, boleh. Yohanes Eko Purnomo. Silakan, siapa yang mau bertanya? Hadir ketua. Ketua puji Tuhan. Pak Bandar, shalom. Ngabean, silakan Pak. Siapa yang mau bertanya? Shalom Pak Roni. Shalom, shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan Pak, saya dapat materi yang sangat memberkati pada malam hari ini. Iya Pak. Satu tema dan topik yang sangat menarik sekali Pak. Iya. Ya, dengan tema yang Bapak sudah paparkan pada malam hari ini, saya coba bertanya Pak kepada Pak Roni. Silakan Pak. Mengenai satu isu ataupun beberapa doktrin yang agak sedikit berbeda satu dengan yang lain. Yang sisi satu mengatakan bahwa Kristus mati untuk semua orang, dan Kristus mati untuk sebagian orang. Artinya tidak terlepas dari tema predestinasi kedaulatan Tuhan. Tadi sudah saya catat di situ mengenai tentang pre-knowledge atau pra-pengetahuan Tuhan. Pilihannya berdasarkan pra-pengetahuan Allah. Artinya Allah tidak menciptakan dosa atau bertanggung jawab atas dosa yang sudah dilakukan manusia. Pertanyaan saya begini Pak, kan ada beberapa tanggapan yang mengatakan bahwa Kristus itu mati untuk sebagian orang, artinya orang-orang yang sudah dipilih, ditetapkan untuk diselamatkan. Juga ada Kristus mati untuk semua orang, artinya semua mempunyai kans atau kesempatan untuk diselamatkan. Jadi ada dua pandangan yang berbeda, dan yang saya mau tanya kepada Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dengan kedua pandangan tersebut? Terima kasih banyak Bapak, Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin, terima kasih Pak Panggabean. Senang kalau Bapak ini kameranya dibuka loh Pak, supaya semua mengenal Bapak. Iya. Bisa Pak, kameranya dibuka Pak. Pak Panggabean, waduh kemana ini? Iya Pak, bentar saja enggak apa-apa Pak. Oke Pak Panggabean, nah gini, jadi saya ngobrol juga melihat Bapak juga, bentar-bentar saya carinya. Saya akan pakai handphone. Oke. Sebelum saya menjawab Pak Panggabean, saya ingin nanya lebih dulu. Memang ada dua pandangan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pandangan yang pertama berkata, Dia hanya mengampuni orang yang percaya kepada Dia. Yang satunya bilang, Dia mengampuni semua orang yang ada di dunia ini. Sebelum saya menjawab, saya ingin lebih dulu mengetahui Pak Panggabean cenderung yang mana? Anda punya pandangan yang mana dulu? Nanti saya jawab dasarnya ayat Alkitab. Kenapa? Karena saya yakin setiap orang Kristen harusnya itu menghindari perdebatan. Sebab apa? Orang Kristen yang sejati akan percaya dengan apa yang tertulis. Pak Panggabean? Ya Pak. Betul ya? Kalau dari pandangan saya begini Pak.
Kalau dari pandangan saya ada dua sisi, Pak. Kalau kita memandang dari sisi antroposentris, artinya di situ disentralkan kepada responsibility ataupun tanggung jawab manusia sebagai manusia beriman. Percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Jadi ada satu refleksi dari kata percaya tersebut. Nah, yang kedua, ada dari sisi teosentris, artinya dari kedaulatan Allah, seperti yang Bapak paparkan tadi, bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman, bukan oleh perbuatan baik. Nah, di situ ada sisi kedaulatan Allah, Pak. Artinya bahwa memang Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi ada dua sisi pandangannya, sebenarnya kedua-duanya benar, Pak. Tidak ada yang salah di situ. Tidak jauh berbeda dengan pandangan bahwa Kristus mati untuk kata dari kata semua orangnya ini kan ada yang beranggapan semua orang percaya atau seluruh dunia, begitu loh Pak. Artinya iya. Ya, dari tanggapan itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Oke, Pak. Aja, Pak. Oke. Jadi saya senang, Pak, ketika menerima firman yang keluar dari Tuhan Yesus. Saya senang menerima seperti anak kecil, Pak, yang dikasih tahu oleh bapaknya dan percaya. Kenapa? Karena jika hal itu penting menurut Tuhan Yesus, tentunya dia akan menyampaikan dengan kata-kata yang tidak perlu ditafsir. Sama seperti Pak Panggabean, Anda sebagai seorang papa, kalau ada hal yang penting, Anda harus sampaikan kepada anak yang Anda cintai. Tentunya Anda akan berusaha, anak Bapak itu mengerti. Anak Bapak tidak bingung. Anak Bapak tidak menduga-duga. Berarti Bapak akan bicara dengan bahasa yang mudah ditangkap, mudah dimengerti, mudah difahami. Demikian pula Kristus. Dia akan berbicara tentang hal-hal yang esensial itu kepada kita dengan bahasa yang sederhana. Nah, dia baru berbicara kepada orang yang dia benci, yang dia tidak suka, yaitu ahli Taurat dan orang-orang ahli Taurat dan imam-imam ini tadi, itu dengan bahasa perumpamaan. Sampai para muridnya bertanya, "Guru, ngapain engkau berbicara dengan mereka dengan perumpamaan?" Nah, Pak Panggabean nanti selidiki ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tadi. Dia berkata, "Aku berbicara dengan perumpamaan, aku memang tidak ingin. Mereka mendengar, kemudian mereka mengerti. Mereka melihat, kemudian mereka melihat dengan mata, kemudian mereka menangkap. Aku tidak menginginkan mereka berbalik kepadaku sehingga aku menyembuhkan dia." Nah, kenapa? Kepada orang yang dia benci, dia sengaja berkata-kata dengan perumpamaan. Tetapi kepada anaknya, dia berkata-kata dengan gampang. Bapak Panggabean, silakan Anda buka lebih dulu Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21. Silakan dicatat, nanti tak tunjukkan ayat-ayat yang lainnya ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Silakan digarisbawahi umatnya dari dosa mereka. Nah, dari kata umatnya ini tadi muncul dua cabang pikiran. Umatnya yang mana? Yang orang Kristen ngotot. Kenapa? Jujur aja. Banyak loh orang Kristen yang punya hati iri. Jika Kristus Yesus itu menyelamatkan yang bukan Kristen. Sehingga dipaksakan tafsirnya, umatnya itu adalah orang yang menerima dia saja. Titik. Nah, apa akibatnya kalau tafsirku dipaksakan seperti itu? Tidak tuntas. Muncul pertanyaan bagi orang di luar sana yang bukan Kristen. Mereka akan berkata, "Oh, kalau begitu Yesus ini bukan Tuhan satu-satunya. Yesus ini bukan pencipta satu-satunya. Karena ternyata dia punya umat sendiri.
sedangkan yang lain bukan umatnya. Tentunya akan terjadi hal yang seperti itu. Kita lihat lebih dulu tentang bacaan yang yang terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus. Pada ayat yang sama, pasal yang sama, ayat yang lain kita lanjutkan, 21, 22, dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita siapa? Jadi masalah lagi. Kita ini banyak, semua umat ciptaannya, manusia itu yang penciptanya, ya sang penciptanya adalah Kristus, atau kita itu adalah kita Kristen dan Katolik yang menerima dia. Tentunya sebagai orang yang ingin memberikan pelajaran yang benar seperti yang difirmankan Kristus, kita akan sangat berhati-hati. Kita mau lihat lagi Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tolong digarisbawahi, untuk seluruh bangsa. Nah, kalau sudah bicara seluruh bangsa, apakah seluruh bangsa ini juga harus agama Kristen dan Katolik? Nah, seperti itu. Kemudian kita pengen cari lagi, Bapak, apa yang dikatakan oleh seorang Yohanes Pembaptis, yaitu pada Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-29. Saya berharap Anda sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, percayalah dengan apa yang tertulis. Jangan Anda percaya dengan pembicara yang tidak bisa menyebutkan ayatnya, yang berkata, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Ayatnya loh, di mana mereka tidak bisa tunjukkan ke saya. Itu kesimpulan mereka, akibat pandangan mereka muncullah pernyataan bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Ayatnya mana tidak ada, berarti itu kesimpulan otak manusia. Dan Yesus Tuhan selalu berkata, semua orang aku hakimi, semua orang aku beri upah, berdasarkan apa? Perbuatan. Sebab apa? Yesus tidak kaitkan dengan iman, sebab Yesus yang adalah Tuhan tahu bahwa iman tidak bisa lepas dari perbuatan. Nanti kalau ada yang pertanyaan lain, baru akan saya kasih contoh. Sekarang saya bacakan Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, silakan digarisbawahi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikian Pak Panggabean, kesimpulan saya tetap kembali kepada yang tertulis bahwa Yesus Tuhan ketika di atas kayu salib, dia itu menyelesaikan dosa dunia. Semua orang diselesaikan. Nah, selanjutnya tentunya Yesus Tuhan berkata, sama seperti ketika dia berkata dengan perempuan yang berzina itu tadi, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Titik. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, jangan kamu berdosa lagi, sehingga kamu akan menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Demikian Pak Panggabean, terima kasih. Ya Pak, jadi sudah disimpulkan sama Bapak tadi. Ya, maksud saya perbuatan baik, ya sebagai satu tanggung jawab kita sebagai, saya katakan tadi sebagai orang percaya. Kan ada, maksudnya, tidak hanya perbuatan baik kalau tidak disertai dengan iman percaya kepada Kristus. Nah, itu kematian Kristus itu kan adalah sebuah panggilan atau tawaran yang universal. Artinya manusia harus meresponinya dengan tanggung jawab. Ya tentunya dengan berbuah di dalam kehidupannya, seperti dikatakan menghasilkan buah. Nah, tadi yang Bapak katakan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, dari sisi pertanyaannya,
apakah perbuatan baik itu diselamatkan tanpa percaya dan iman kepada Kristus? Maksud saya dalam ranah konteks tersebut, Pak Roni. Terima kasih, Pak. Tuhan terima kasih. Tadi saya katakan ada pengajar yang ngotot, Pak, dengan ajarannya. Dia berkata bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Saya protes dengan ajaran ini, Bapak. Ya, kenapa? Karena mereka ini tidak bisa menyebutkan ayatnya. Di Alkitab itu tidak ada. Sedangkan Pak Panggabean, Bapak bisa mencatat, ya, mencatat. Tadi saya katakan untuk surga dan neraka, saya lebih suka merenungkan firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? 1000% pasti benar. Ya, Bapak bisa catat lebih dulu Matius 16 ayat 27. Dikatakan di situ, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ianya huruf besar, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sehingga saya berkesimpulan, karena begitu banyak dia singgung ini, juga ada di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12-13, Wahyu 22 ayat 12-13, Matius 7 ayat 21, semua itu menjurus kepada perbuatannya. Sehingga saya berkesimpulan, karena apa? Saya melihat di dalam Matius pasal 8, mulai ayat 5 hingga ayat 13 tentang perwira di Kapernaum, khususnya ayat 10, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perwira orang Romawi itu, bukan orang Yahudi, bukan pengikut Kristus. Dia justru berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai walaupun di tengah-tengah orang Israel. Nah, jika Yesus yang adalah Tuhan itu berkata-kata dengan hati yang paling dalam, saya yakin orang Romawi ini pasti diselamatkan lewat perbuatannya yang mengandung iman. Sebab saya berkesimpulan perbuatan baik dan benar itu tidak ada yang tidak mengandung iman, walaupun itu dilakukan oleh orang yang belum percaya kepada Kristus. Artinya bukan beragama Kristen dan Katolik. Demikian Pak Panggabean. Ya, terima kasih Pak untuk paparannya. Ya. Yesus memberkati Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Panggabean. Terima kasih sudah terjawab semua Pak Panggabean, sudah. Terima kasih sudah Pak. Itu terima kasih. Ya, paparannya sudah saya sedengarkan tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak Situmeang, barangkali ada peserta yang lain. Sharing firman dari pertanyaan Pak Panggabean, dan begitu juga ada kira 2 kali pertanyaan ya dari tadi. Tapi bisa terjawab semua dengan jawabnya yang ada firman Tuhan semua di Alkitab. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ya, yang mau bertanya, ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini tolong gambarnya cukup. Nggak ada gambarnya nih Bapak Ibu. Ya, silakan. Ibu Susi kali itu tadi angkat tangan. Oh, Bu Susi, silakan Bu Susi. Bu Susi silakan. Iya. Ya. Silakan. Iya. Pertanyaan saya begini Pak. Oh iya Bu Susi, silakan. Saya kan Muslim ya Pak ya. Siapa Bu? Latar belakang saya kan Muslim. Oh, oke. Oke, Bu. Jadi saya sudah mendengarkan banyak pemaparan Bapak yang memang membuat akhirnya lebih jelas. Iya. Dan saya percaya banget bahwa semua keselamatan adalah kedaulatan Tuhan menurut saya. Betul. Dengan adanya kita percaya, lalu melakukan atau mengerjakan keselamatan itu sendiri, maka akhirnya kita diselamatkan. Dan kalau saya dulu kan berjuang Pak,
Betul. Menjadi selamat dengan kekuatan saya sendiri. Tapi yang saya pertanyakan adalah keselamatan yang diberikan kasih karunia Tuhan, kasih karunia yang diberikan dengan kasih karunia itu kepada kita. Namun kok masih banyak kan firman Tuhan dari kemarin saya mengikuti bahwa sebenarnya Tuhan memberitahu dengan jelas kepada setiap anak-anaknya. Iya. Mereka mengaku anak, tapi mereka masih banyak yang menafsirkan dan mengganggu anak-anak Tuhan yang lain yang memang masih lahir atau mereka masih belum begitu paham dengan firman. Nah itu hukumnya gimana itu Pak? Yang menyatakan diri adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang jadi saya bertanya Pak. Ya Ibu, jadi begini, setiap orang punya persepsi yang sama terhadap Allah Sang Pencipta. Pastilah Tuhan Sang Pencipta itu maha kasih, maha adil, maha segalanya, maha pengampun kepada umat ciptaannya. Katakanlah seluruh umat manusia. Nah, jika Yesus itu adalah Sang Pencipta satu-satunya, tentunya segala sifat yang disimpulkan oleh manusia itu ada di dalam kehidupan Kristus. Nah, tadi ayat firman Tuhan sudah saya tunjukkan, sudah saya buktikan bahwa sesungguhnya umat Kristiani, kita bisa jadi Kristen ini adalah karena dipilih oleh Dia. Berarti kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keistimewaan, sehingga kita bisa mengenal Kristus. Karena apa? Oleh Bapakku yang mengutus aku, engkau ditarik untuk mengenal aku. Nah, keuntungannya apa yang lain? Setelah kita mengenal Tuhan Yesus, otomatis kita menjadi orang-orang yang mengerti juga akan perintah-perintah Dia. Sehingga dengan kita mengenal akan perintah-perintah Dia, otomatis ya, kita akan menjadi orang yang semakin bersemangat menghasilkan buah sebanyak-banyaknya. Seperti lagu hidup ini adalah kesempatan, sebetulnya yang bisa dimaknai adalah kesempatan untuk apa tuh? Adalah kesempatan untuk berbuah kan, di dalam syairnya itu tadi. Bahwa ternyata ketika kita sudah tidak mampu, tidak berdaya lagi, kita itu sudah jadi berkat kan begitu. Berarti kita yang mengerti akan firman Tuhan itu punya kesempatan yang banyak, yang panjang, karena kita ngerti hukum-hukumnya, kita melakukan banyak perbuatan baik dan benar, menjadi berkat bagi banyak orang. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak. Tetapi Tuhan yang sama, pencipta yang satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tentunya Dia adalah Allah yang maha ini tadi, maha segalanya. Dia juga adalah Tuhan yang bisa maklum dengan keadaan orang-orang di sana yang lahir. Katakanlah, Bu Susi ini lebih bisa merasakan karena apa? Anda punya background bukan lahir dari keluarga yang sejak Anda lahir sudah mengenal Kristus. Tentunya Anda ini bisa membayangkan, bisa flashback ke belakang. Seandainya aku tidak ditangkap oleh Kristus, diberi kasih karunia, aku tidak jadi Kristen hari ini, aku jadi apa? Tentu Anda punya pergumulan di situ. Tetapi kemudian setelah Anda mendalami Alkitab, isi hati Tuhan ini, akhirnya Bu Susi pun tahu bahwa ternyata Tuhan itu mengasihi semua umat ciptaannya dan hanya Dia yang punya hak untuk menghakimi, menentukan neraka dan surga, bukan agama, bukan manusia, bukan pendeta. Nah, saudara, justru di dalam bacaan buku ini tadi, Alkitab ini mengandung begitu banyak isi hati Tuhan yang kita bisa mengerti.
ketika keselamatan diumpamakan oleh dia sebagai upah yang 1 dinar. Di situ ada beberapa gelombang karyawan kebun anggur, pekerja kebun anggur yang masuk menjadi pekerja tuannya tadi. Ada yang mulai jam 5 pagi, ada yang tengah hari jam 12, ada yang mulai jam 4. Dan semua setelah selesai jam 5, semua diberi upah. Saudara, sengaja yang diberi upah adalah yang masuk terakhir 1 dinar. Yang berikutnya di tengah-tengah juga dikasih 1 dinar. Belum terlalu protes, tetapi yang masuk paling awal sudah berpikiran, pastilah aku mendapat lebih dari 1 dinar. Ternyata dia kecewa. Dia pun mendapat upah 1 dinar yang sama. Nah, saudara, disitulah mulai terjadi dialog, dan inti daripada dialog itu tadi, Tuhan Yesus ingin sampaikan, kenapa engkau harus marah, harus iri hati? Apakah karena aku murah hati, sehingga yang bekerja paling belakang pun juga mendapat 1 dinar yang sama? Padahal arti daripada 1 dinar ini adalah keselamatan dalam hidup kekal yang dia janjikan. Dan Tuhan tadi berkata, aku tidak bohong kepada engkau. Aku sudah ngomong sama kamu, kamu bekerja 1 hari, kamu tak kasih 1 dinar. Dan hakmu kamu terima. Kenapa dengan orang ini kamu harus protes? Nah, saudara, saya menyimpulkan ada banyak orang tertentu dalam tanda kutip. Bisa pendeta, bisa orang Kristen, aktivis, yang saya banyak lihat saat ini, suka tidak terima orang di luar Kristen itu diselamatkan. Dan mereka seringkali bertanya dengan saya di dalam Bible Study, loh kalau begitu Pak Roni, buat apa kalau begitu, kalau di luar sana diselamatkan, buat apa saya jadi Kristen? Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh orang tersebut, sudah pasti saudara, itu kata-kata yang menantang kepada Tuhan. Memangnya kamu Kristen, Tuhan perlu, bukankah Tuhan pernah berkata, batu itu bisa dipakai, tak pakai untuk memuliakan Bapakku. Kamu tidak Kristen, Tuhan tidak pusing. Justru ketika engkau Kristen, engkau mendapat kasih karunia, engkau mendapat pengenalan akan Kristus, akan hukum-hukumnya, sehingga engkau bisa hidup sesuai dengan garis kebenaran firman Tuhan, dan engkau mendapatkan keselamatan karena iman percayamu kepada Dia disempurnakan lewat perbuatan-perbuatan kamu. Nah, untuk orang-orang seperti itu, Bu Susi, saya prihatin, paling saya cuma bisa mendoakan mereka saja. Kenapa? Karena memang mereka belum mengenal dengan sungguh-sungguh isi hati Tuhan. Saya memberikan satu pengandaian. Seandainya orang tersebut terlahir, ya, contoh saja, terlahir sebagai seorang putra mahkota di Kekaisaran Jepang, mungkinkah dia menjadi Kristen? Pasti rasanya kecil sekali. Dia akan menjalankan tradisi turun-temurun mereka. Tetapi apakah orang ini pasti tidak diselamatkan? Siapa yang tahu? Tidak seorang pun tahu. Sedangkan yang paling berhak untuk menyelamatkan hanyalah Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian Bu Susi. Apakah ada yang masih kurang terjawab? Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Kembali saya diingatkan dengan semua ini. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Bu Susi, terima kasih. Barangkali ada yang lain. Pak Roni. Pak Iwat dulu. Pak Edward, kelihatannya Pak Situmeang terpental lagi nih ya, kelihatannya ya. Iya betul. Salam Pak Roni.
Oh ya shalom sebentar. Tadi Pak Hari bilang kok Pak Edward dulu atau Bu Hana dulu? Nah, Pak Edward dulu. Pak Edward dulu. Oke, Bu Hana sebentar ya. Ke Pak Edward dulu, habis itu Bu Hana. Silakan Pak Edward, silakan. Silakan Pak Edward. Pak Edward. Hari ini yang pesertanya juga banyak loh, 26 ini. Silakan Pak Edward. Pak Edward. Oh, Pak Edward tidak ada sudah. Ada. Pak Edward tadi udah lihat ya. Tolong hidupkan mic-nya Pak. Pak Edward. Udah. Ya, shalom. Shalom Pak Edward, silakan Pak. Ya, ini Pak, kita tahu ya, konsep tamatan kan yang saya pahami kan ada dua. Yang tetap selamat dan yang selamatan itu bisa hilang. Iya. Dua-duanya kalau menurut saya dasar yang ada dalam Alkitab. Ya Pak. Dua-duanya ada dasar. Iya. Dua-duanya punya dasar tapi sekarang pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi dua konsep ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, saya ngerti. Terima kasih, Pak Edward. Saya tidak setuju kalau dikatakan dua-duanya ada dalam Alkitab. Tidak, Pak. Satu, yaitu keselamatan bisa hilang, yaitu Pak Edward tadi nyatet tidak? Wahyu pasal 3 ayat 5, Pak. Bahwa itu bisa dihapus namanya. Berarti bisa hilang, Pak. Saya bacakan Wahyu pasal 3 ayat 5, ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku huruf besar, Yesus Tuhan. Karena ini wahyu ya. Wahyu berarti wahyu Tuhan Yesus. Baca Wahyu pasal 1 ya, nanti ya. Nah, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti bisa dihapus. Nah, berarti bisa hilang, Pak. Nah, sehingga pandangan Pak Edward yang dua-duanya ada dasar Alkitabnya salah. Cuma satu. Tidak mungkin, ya. Satu persoalan jawabnya dua. Itu tidak mungkin. Contoh, Abraham mempersembahkan versi kita adalah, anaknya adalah Ishak. Saudara kita di seberang bilang Ismail. Persoalannya satu, jawabannya dua, pasti tidak mungkin. Salah satu benar, salah satu salah. Demikian pula tadi yang diungkapkan oleh Pak Edward. Ada konsep yang bilang keselamatan itu sudah pasti dia terima. Yang satunya bilang bisa hilang. Yang mana? Yang betul, yang ada di dalam Alkitab, yang bisa hilang. Itu yang pertama. Saya tunjukkan Wahyu 3 ayat 5. Pak Edward catat lagi, Matius pasal 7 ayat 21 itu memberikan warning kepada orang Kristen bahwa hati-hati, tidak semua Kristen otomatis selamat. Ayat 21 dari Matius pasal 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke Pak Edward, sudah bisa difahami? Ada satu lagi Pak, pertanyaannya Pak, silakan. Lanjutannya. Oke, silakan. Jadi kalau begitu kita belum bisa katakan, sampai sekarang nih kita atau saya belum bisa mengatakan saya itu selamat Pak. Anda tidak pernah tahu. Ya. Jadi orang Kristen nggak boleh mengaku kalau dia sudah diselamatkan ya Pak? Kita boleh dengan keyakinan iman Pak. Ya, gimana Bapak yakin? Oke, saya yakin ke surga. Cuma keputusannya kan tetap nanti ketemu Tuhan. Kita boleh yakin karena apa Pak? Sama seperti ketika Bapak menjadi siswa di dalam satu kelas zamannya kita, itu minimal 40 Pak. Ya, minimal 40. Nah, dari pelajaran yang diterima, dari ulangan yang ditempuh, nilai Bapak kurang lebih Bapak bisa ngukur
Kira-kira Bapak siswa itu ranking berapa, Bapak bisa kira-kira. Demikian pula di dalam kehidupan kekristenan, kita pun bisa tahu kecintaan kita kepada Kristus seberapa. Ketaatan saya terhadap firman Kristus itu seberapa. Sehingga bisa dipakai untuk modal kita berhadapan muka dengan Kristus. Kurang lebihnya, saya itu anak yang mengasihi Tuhan seperti apa sih? Itu kurang lebihnya seperti itu. Contoh, saya selalu katakan di dalam ibadah tatap muka. Dan saya selalu kritik, jemaat yang pertama kali adalah yang suka datang terlambat. Saya katakan, kalau soal waktu saja engkau tidak bisa tepati, padahal bicara manajemen waktu, itu manajemen hati. Anda tidak dituntut memberikan yang materi, tetapi Anda diminta memberikan waktumu untuk Tuhan. Kalau waktu saja engkau tidak bisa berikan untuk Tuhan, yang lain pasti amburadul. Yang lain pasti murat-marit. Itu yang pertama. Kedua, saat ibadah selesai, Anda nanti perhatikan yang di Zoom, ya, pasti akan dinaikkan berkat terakhir. Bodoh orang Kristen, sebelum berkat Anda meninggalkan ruang Zoom atau Anda meninggalkan ruang ibadah. Sebab Bapak kita Israel, Yakub, itu demi berkat. Ketika dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan berkata, lepaskan aku. Apa yang dikatakan oleh Yakub? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan oleh malaikat itu tadi, oleh Tuhan, Yakub dipukul pangkal sendi pahanya, sehingga dia menjadi orang yang timpang. Demi apa? Demi berkat. Nah, Anda sudah ngikuti pemaparan firman Tuhan, Anda sudah diisi dengan firman Tuhan, tinggal diteguhkan. Anda lari. Anda meninggalkan ruang, itu salah. Tetapi kemudian Anda ngikuti cara dunia. Natal sengaja dikasih door prize di terakhir. Anda tidak tinggalkan tempat. Dikasih kulkas, dikasih mesin cuci. Anda ikhlas karena itu. Anda duduk diam sampai acara terakhir. Berarti apa? Anda cinta kepada Tuhan atau cinta kepada door prize? Bisa dikira-kira jawabnya seperti apa. Nah, Kristen yang demikian, itu adalah Kristen yang tanda tanya. Oke, sudah paham Pak? Belum Pak. Pak Edward. Satu lagi ya. Maaf ya, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Kalau terakhir kita ya, ditanya, supaya pindah yang lain. Ya. Kalau saya tanya, Pak Edward, apakah kamu sudah pasti selamat? Kalau saya jawab insya Allah, bagaimana Pak? Insya Allah itu bahasanya kita Pak. Di dalam Ibrani, ya, aku mau ke kota anu, aku mau berdagang ini dan lain sebagainya. Nah, itu ayatnya ada di Ibrani. Insya Allah itu milik kita, bukan milik sana. Karena Alkitab itu lahir lebih dulu. Tetapi karena kita jarang menggunakannya, seakan-akan insya Allah punya sana. Insya Allah punya kita Pak. Itu tadi. Nah, Anda boleh berkata seperti itu, tetapi jika Anda adalah orang yang yakin, engkau punya kecintaan yang luar biasa kepada Tuhanmu, dan engkau selalu melakukan firman Tuhan bersama istri dan keluargamu, Bapak tidak salah bilang, saya yakin saya sudah diselamatkan. Sebab apa? Anda betul-betul bela Kristus dengan segala firman-Nya. Itu Pak Edward. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Sama-sama. Shalom Pak Roni. Oke. Shalom Pak. Nah, Pak Roni. Itu sebentar. Ibu Ana dulu. Sebentar Pak, saya putar ke Bu Hana dulu ya. Silakan Bu Hana. Habis ini siapa nih? Yang Shalom tadi siapa ya? Saya Pak. Panggabean. Oh Pak Panggabean yang tadi. Oke. Ya Pak. Ya silakan Bu Hana lebih dulu. Ayo Ibu Ana. Bu Hana, silakan. Shalom. Iya Shalom. Ya, ini berasal. Keren nggak Pak Roni? Ya, suaranya agak putus-putus, enggak apa-apa, masih bisa didengar. Oh ya, kalau saya ini kan dari
ya golongan orang yang seharusnya tidak mendapatkan keselamatan. Ya, oke. Nah, saya kan sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Apakah keselamatan itu kira-kira bisa hilang nggak dari saya? Pastinya bisa dong. Tadi kan sudah saya bacakan. Matius 7:21 merupakan warning dari Tuhan Yesus untuk setiap orang Kristen. Iya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti kita harus setiap hari itu rajin melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sampai kepada tarikan nafas yang paling akhir. Kemudian Wahyu pasal 3 ayat ke-5. Kita kan sudah ditentukan yang masuk neraka dan masuk surga. Hanya saja oleh Tuhan Yesus dijadikan sebuah rahasia bagi dia. Ya, dipakai oleh dia sebagai rahasia dari dia. Sehingga jika orang-orang itu berbuat salah yang fatal dan lain sebagainya, namanya bisa dihapuskan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada juga yang dihapuskan, begitu loh. Paham, Bu Ana? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5. Paham. Paham ya? Saya sekarang ingin tanyakan Pak Roni, bagaimana cara kita untuk bertahan taat kepada Tuhan supaya nama kita tidak terhapus dari buku kehidupan? Ya, yang pertama, Anda dan saya harus selalu mengerjakan keselamatan kita seperti yang disarankan oleh Rasul Paulus pada Filipi pasal 2 ayat 12 tadi. Yang pertama itu, kita penting mengerjakan, rajin melakukan firman Tuhan ya. Dan kita senantiasa kembali kepada hukumnya dia. Hukumnya dia kan hukum kasih toh. Iya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Dua hukum ini kata Tuhan Yesus itu sama. Hukum yang kedua yang mendatar itu ternyata sama dengan yang pertama, yaitu 4 yang pertama ke atas, 6 yang lainnya itu ke samping, yang ke horizontal ya. Sebab apa dikatakan sama? Ternyata ketika saya melakukan sesuatu kepada sesama saya, saudaraku yang paling hina ini, maka kamu sudah melakukan terhadap aku, hanya huruf besar, yaitu Matius 25 ayat 40 digaris bawahi ya, dicatat ya. Berarti kalau saya semakin menunjukkan ya, mengekspresikan hidup saya, mengasihi sesama yang lain, berarti itu sama dengan saya melakukan kepada Kristus Yesus, Tuhan saya. Semakin Anda melakukan hal yang seperti itu, tanpa pamrih dan lain sebagainya, maka Anda akan semakin yakin kadar daripada kecintaan Anda kepada Tuhan seperti apa, yang tahu adalah Mbak Hana sendiri. Sehingga kalau Anda itu adalah orang yang setia sampai masa tua, sampai tarikan nafas yang terakhir, kita boleh yakin bahwa nama saya pasti akan tetap ada di dalam kitab kehidupan. Pasti Pak Roni penjelasannya. Terima kasih, terima kasih. Oke, ada yang lain tadi Pak Panggabean, silakan Pak. Ya Pak. Ya. Puji Tuhan, tadi saya sudah dengar pemaparan dari Bapak sebelumnya tentang keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang. Iya. Tadi saya tangkap dari kesimpulan Pak Roni bahwa ada keselamatan di luar Kristus, Pak. Yang saya tangkap tadi. Iya. Lalu yang kedua, menurut saya, maafkan saya Pak ya, ini hanya pandangan saya Pak. Ini boleh, hanya pandangan saya, bolehlah kita berbeda dalam satu sisi. Enggak apa-apa, Pak. Menurut saya, keselamatan itu Pak, itu tidak bisa hilang Pak. Kalau kita lihat dari Yohanes 10 ayat yang ke-28 dan ke-29, saya baca. Bentar, saya buka juga. Yohanes 10 ayat yang ke-28 dan ke-29. 10, 28. Ya. 28 29. Iya.
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi artinya saya tidak mengecilkan kedaulatan Allah, ya, ketetapan Allah, dan juga tidak mengecilkan kehendak bebas manusia, Pak. Maksud saya begini, Pak, artinya bahwa Tuhan berdaulat, ya, atas segala sesuatu. Kalau Yohanes 14 ayat 6 dikatakan tadi, Pak, bahwa kalau kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6, Pak. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. 14. Oh ya, silakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, the way, dan kebenaran, ya, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa saya tidak ingin mengecilkan kedaulatan penetapan Tuhan. Artinya kalau keselamatan yang sudah ditetapkan, diberikan kepada orang-orang pilihannya, itu tidak akan bisa hilang. Nah, kalau dikatakan bisa hilang, berarti keselamatan itu bisa gugur. Keselamatan yang sudah dijanjikannya itu bisa batal atau bisa expired. Nah, kata-kata firman yang mengatakan dihapuskan dari kitab kehidupan, itu bernuansa kedaulatan Allah, penetapan pemilihannya, Pak. Yang bisa saya simpulkan hanya itu. Terima kasih Pak Roni. Tuhan Yesus memberkati Bapak di dalam pelayanannya, puji Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Enggak apa-apa Pak, memang kadang beda pandangan boleh. Cuman kalau saya berpikir begini, kalau itu tidak bisa hilang, pastilah para rasul pun juga tidak menganjurkan untuk supaya kita tetap mengerjakan keselamatan. Matius 7:21 kita tetap di warning seperti itu, bahwa kita tetap harus melakukan kehendak Bapa. Yang berikutnya yang paling menjadi misteri adalah tidak seorang pun tahu siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Buat orang yang bijaksana, pastilah dia akan menjadi gadis yang bijaksana. Sampai kepada mempelai itu datang, dia tetap waspada. Itu pasti itu. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang lain? Nenek mau nenek? Nenek mungkin? Ayo. Ayo nenek. Ayo Nenek Jet. Ayo silakan nenek. Halo. Halo Pak Roni. Belum. Ya. Salam Ibu. Nah. Ya, saya mau sedikit bertanya kepada Pak Roni. Ya. Bahwa orang yang terpilih atau yang dipilih, menurut saya ini, adalah orang-orang yang dipanggil. Nah, orang-orang yang dipanggil itu, orang-orang yang datang itulah yang terpilih. Karena dipanggil ada yang datang, ada yang tidak. Nah, menurut saya orang-orang yang terpilih ini yang sudah menjadi percaya, bagi saya percaya itu sudah ada jaminan untuk masuk surga. Percaya itu sudah ada jaminan masuk surga, seperti orang di sebelah kanan Tuhan Yesus waktu disalib itu. Namun karena kita itu masih dalam hidup di dunia ini, dan Tuhan memberikan hukum yaitu kasih yang tadi sudah Bapak Roni utarakan, dan kita harus mengerjakan itu. Karena tanpa mengerjakan itu jelas bahwa iman kita itu tidak hidup, tidak bertumbuh. Oleh sebab itu bagi kita yang percaya dan melakukan ini kelihatannya itu menurut
kekuatan kita atau talenta kita, saya kurang begitu jelas. Tapi bagi saya, melakukan itu apa yang bisa kita lakukan. Karena ada yang tidak bisa kita lakukan. Kita percaya, apalagi seperti saya ini, orang yang sudah tua, untuk berjalan itu tidak mungkin. Nah, di situ saya mempunyai kepastian bahwa Tuhan itu, saya itu akan masuk surga. Artinya, kepastian saya, keyakinan saya, apakah itu benar apa salah? Oke, Nek, sudah ya? Oke. Pertanyaan Nenek saya jawab sekaligus saya juga memberikan pandangan kepada Pak Panggabean ya. Tadi Yohanes 10 ayat 28-29, kepotongnya di ayat 27. Ya, di ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau kondisinya seperti ayat 27 pasti tidak akan binasa. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang pasti selamat itu adalah mengikuti ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, mendengarkan firmanku, dan aku mengenal mereka, ya toh, mereka. Sebab apa? Mereka itu ternyata mengikut aku, melakukan firmanku. Itu dijamin oleh dia, pasti dia selamat. Ya. Tetapi kalau saya mengatakan sama Nenek, ya Nek itu pasti. Saya khawatir saya menyesatkan, saya lebih baik bicara, bilang begini, Nek, memang belum tentu hujan, Nek. Belum tentu hujan. Tetapi ingat, Nek, ini September, Nek. Apa enggak sebaiknya punya payung, dibawa payungnya? Itu lebih bijaksana. Sebab apa, Nek? Saul itu juga dipilih Tuhan, diurapi. Loh, kenapa akhirnya Tuhan ngomong, aku menyesal milih Saul sebagai raja orang Israel. Yudas itu juga dipilih Tuhan loh, Nek. Nah, ini kan ada kasus gitu loh. Iya. Jadi saya lebih baik bilang sama Nenek, Nek, apa yang Nenek masih bisa kerjakan. Karena Nenek sudah kepala 8, tentunya yang berat-berat kan Nenek tidak bisa. Tetapi kalau urusan berdoa Nenek kan bisa kan. Berbuat, memberikan nasihat kepada yang muda-muda untuk meninggalkan dosa kan masih bisa. Ya, itu aja yang Nenek kerjakan dengan rajin sampai tarikan nafas yang terakhir. Sama dengan saya kasih tahu, Nek, memang belum tentu hujan, tetapi wong punya payung, ngapain sih tidak dibawa wong payung aja kok. Paham ya, Nek? Nek, sudah? Halo, shalom Nenek. Shalom. Mana ini? Iya. Ya. Nah, itu jawabannya, Nek. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dapat, ya. Ya, oke, silakan yang lain. Jadi kata yang tidak binasa Pak Panggabean itu terkait dengan ayat yang ke-27. Bukan secara universal. Dia hanya bicara kepada ayat 27, yaitu domba-dombaku yang mendengar akan suaraku dan yang aku kenal karena mereka ngikut aku, tak jamin 100% tidak binasa. Tetapi yang menggok-menggok, Pak, mati, Pak. Ya binasa, Pak. Contohnya ada Yudas, ada Saul. Itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Saul diurapi sebagai raja pertama dan Tuhan akhirnya menolak Saul dan rohnya mundur daripada Saul. Ibu Nining. Silakan, Bu Nining, silakan. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk berkatnya pada malam hari ini. Luar biasa. Sama itu ya, sama Eyang Putri itu salut saya. Oh, nenek ya. Itu ibunya Jane ya. Ya, luar biasa. Maksudnya gini, dikatakan memang ada jaminan, tapi kita kan nanti keselamatan itu harus memang itu kasih karunia. Anugerah dikasih sama kita, tapi harus ada garis bawahnya, harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Iya. Wow, itu harus ada bayar harga. Nah, tapi kalau seperti kayak model Saul itu kan dia ninggalin, jadi rohnya nih, ninggalin dia. Nah, makanya itu kita harus waspada, dijaga, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Amin. Biarpun ada jaminan kalau orang nggak menjadi pelaku, tidak akan. Oh, orang Kristen ya, oh udah jamin selamat.
Tapi dia nggak mengerjakan, mana bisa. Tuhan kan maunya kita ada saya Tuhan kasih gini. Kalau ikut Tuhan itu kita bayar 1 juta, nggak usah banyak-banyak, 1 juta aja. Apa 1 juta itu? Setia, jujur, dan taat sama Tuhan. Jadi menjadi pelaku firman. Jadi kalau kita nggak jadi pelaku, tidak akan bisa mau berjumpa masuk kerajaannya gitu. Ini yang saya dapat berkat ya di situ ya. Jadi yuk kita sama-sama kita jaga hidup kita, jangan sampai meninggalkan. Kita harus menjadi pelaku. Kan sudah semua dipanggil, tapi pilihan itu tertentu. Kitanya siap nggak bayar harga sama ini, takut dan gentar keselamatan itu harus kita bayar. Jadi pilihan itu tidak segampang itu. Aku pasti selamat loh. Terus kita leha-leha, mana bisa? Kayak kita mau masak nasi. Sudah kita cuci dimasukin gitu. Lupa nyolokin ya. Lupa nyeklekin ya, nggak bisa mateng. Istilahnya begitu nih. Saya suka tentang ini ya. Tentang masak. Saya sering kali Tuhan kasih gitu. Nah, saudara terkasih, yuk kita malam hari ini udah diperingatkan, jaminan keselamatan ada, tapi harus wajib dilakukan. Kalau nggak wajib dilakukan, bagaimana kita mau dapat? Ya, dapat mahkota, dapat keselamatan yang kekal itu. Jadi, yuk kita masih selagi Tuhan kasih kesempatan buat kita, yuk kita sama-sama kerjakan. Ini udah luar biasa Tuhan kasih. Jadi kenapa keselamatan nggak bisa hilang gitu? Memang kalau yang mengerjakan, kalau yang nggak ngerjakan, bagaimana kita masuk dalam rumah Bapa kerajaannya? Nggak bisa. Nah, jadi kita harus bayar harga. Tuhan Yesus saja sudah bayar harga luar biasa untuk menyelamatkan kita. Nah sekarang apa respon kita untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh? Amin. Mungkin segitu aja dulu. Amin. Terima kasih Tante. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Bu Nining. Memang keselamatan itu ibarat orang yang juara, Bu. Harus dipertahankan. Amin. Ya. Suka kan nonton balap Valentino Rossi? Suka kan? Dia juara 1 terus. Tapi sekarang dia lepas itu. Karena dia mungkin usia, mungkin apa, dia lengah, lemah kan lama-lama. Disalib oleh yang lain. Nah sama dengan keselamatan itu, jangan lengah kita. Disalib oleh yang lain. Yang terdepan jadi terbelakang nanti. Yang terbelakang jadi ke depan. Jadi kita juga pertahankan keselamatan itu. Sampai tarikan nafas terakhir kata Pak Roni tadi. Ya. Karena tanpa kita pertahankan ucul, Bu, kata orang Jawa. Betul. Firman Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan tidak pernah kontradiktif satu dengan lainnya, tetapi saling mendukung, saling menunjang. Saling berkaitan. Ya. Oke, silakan yang lain. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang mau Siapa lagi? Masih ada 1/4 jam ini. Ada dari Pak Dimas. Oh, Pak Dimas, silakan. Silakan Pak Dimas. Lagi sibuk kali. Ada Pak? Lagi sibuk. Lagi sibuk. Iya. Dia kan itu Kompas TV. Ada dari Bapak Pendeta Edward ya Pak ya? Edward udah. Dia lupa matiin. Pak Edward sudah ya. Nah, STT siapa mau nanya? STT? Enggak ada itu Pak, enggak ada.
Nggak ada. Cukup? Pak, udah jelas. Jelas ya. Jelas. Baik. Ibu Hana mau tanya lagi, Bu Hana? Itu Grace ada angkat tangan itu? Enggak dia, enggak. Oh, ini ada tandanya. Enggak ada tandanya. Enggak ya. Baik. Ibu Hana mau nanya lagi? Ya. Boleh nggak? Ya, silakan. Kalau Hana meminta sesuatu untuk minggu depan, tolong membahas tentang doa dan pujian untuk ilmu kita, biar kita lebih doa tahu. Dan pujian. Oke, ya. Topiknya itu, mau minta temanya itu, ya. Kalau dipersetujui, karena biar kita lebih tahu dan lebih dalam lagi kan dengan bersekutu dengan Tuhan. Saya sih terberkati sih, jujur. Tapi doa dan pujian kan bisa bersambungan dengan keselamatan kan. Iya. Memang doa dan pujian saat ini itu banyak yang salah. Ya. Nanti saya paparkan di hari Sabtu, ya. Oke, doa dan pujian, ya. Oke, temanya doa dan pujian. Nanti segera saya kirim ke Pak Hari sama ayatnya, ya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Mbak Ana. Baik, nggak ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu atau kesaksian. Silakan. Boleh. Sepertinya udah cukup Pak, mungkin cukup ya. Mungkin cukup ya. Baik, karena ini kita Bible Study ya Pak, ditutup dengan doa Pak, firmannya Pak, supaya nanti saya tutup dengan doa berkat Pak. Oke, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri, kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena segala kebaikan dan kasih karunia-Mu, kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa di malam yang indah ini. Meteraikan semua firman-Mu, meteraikan semua hasil diskusi kami di dalam loh hati kami masing-masing, dan biarlah Allah Roh Kudus yang selalu hidup di dalam kehidupan kami, yang akan senantiasa mengingatkan kami akan segala firman-Mu, yang akan senantiasa mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu. Bahkan Engkau juga yang akan memimpin setiap kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam peribadahan kami hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga Engkau juga memberkati perbincangan kami, mendengar setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Dan kami berterima kasih karena setiap doa yang sudah Engkau dengar, itu pula yang pasti Tuhan Yesus sudah kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Puji nama Tuhan.